Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Tiara Nuliswira akan mempresentasikan mata kuliah Asas dan Metode Perancangan Arsitektur 3 dengan tugas yaitu studi preseden mengenai gedung teater. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada Gedung Kesenian Jakarta. Topik pembahasan yang akan dibahas pada presentase ini yang pertama, pengertian gedung teater. Yang kedua, latar belakang dibangunnya Gedung Kesenian Jakarta. Yang ketiga, analisis Gedung Kesenian Jakarta. Dan yang keempat, kesimpulan. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan pertama mengenai pengertian gedung teater. Menurut Purwodarminta, gedung berarti bangunan atau rumah untuk kantor rapat atau tempat mempertunjukkan hasil-hasil kesenian. Pertunjukan adalah tontonan seperti bioskop, wayang orang, dan sebagainya. Pemeran, demonstrasi. Jadi, gedung pertunjukan atau yang biasa disebut teater merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk mempergelarkan pertunjukan, baik itu bioskop, wayang, pergelaran musik, maupun tari. Yang kemudian, latar belakang dibangunnya Gedung Kesenian Jakarta. Penggagas pertama dari Gedung Kesenian Jakarta adalah penguasa kolonial Inggris di Batavia yang dipimpin oleh Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Ketika pasukan Raffles menduduki Batavia pada tahun 1811, mereka merasa heran karena kota ini tidak memiliki gedung pertunjukan, padahal kesenian khususnya teater adalah hiburan kesukaan mereka pada masanya. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1814, kelompok ini berhasil resmi mempunyai gedung pertunjukan yang mereka dirikan di atas lahan kosong dekat daerah Pasar Baru. Lokasi asal Gedung Kesenian Jakarta berada di Weltevreden. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta dilakukan 2 kali pembangunan. Dengan pembangunan pertama yaitu pada tahun 1814 dan pembangunan kedua pada tahun 1821. Gedung ini beralamat di Jalan Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta Pusat. Arsitek yang merancang Gedung Kesenian Jakarta yaitu Mayor Schultze, dengan fungsi Gedung Kesenian Jakarta ini sebagai ruang pertunjukan. Untuk desain Gedung Kesenian Jakarta ini sendiri dibangun dengan luas 2.211 meter persegi, terdiri dari bangunan induk 1.620 meter persegi dan luas tanah 4.562,50 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur neoklasik. Tiang-tiang besar dan sebuah patung dewa kesenian menghiasi serambi depan gedung tersebut. Di pintu gerbang Gedung Kesenian Jakarta diukir tulisan Ut Desin Firestemen S. Leudanda Voluntas, yang artinya, dengan segala kekurangan pun niat baik selalu terpuji. Gedung Kesenian Jakarta ini memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama, panggung berukuran 10,75 dikali 14 dikali 17 meter. Yang kedua, berkapasitas 451 kursi penonton yang terdiri dari lantai atas dan lantai bawah. Yang ketiga, ruang rias. Yang keempat, ruang dekorasi. Yang kelima, ruang tunggu penonton. Yang keenam, ruang istirahat pemain. Yang ketujuh, tata suara. Yang kedelapan, tata cahaya. Yang kesembilan, pendingin ruangan. Yang kesepuluh, kamera CCTV. Dan yang ke-11, electric billboard. Di sini terdapat denah kursi pentas yang ada pada ruang auditorium dan ada gambar zonasi ruang auditorium yang berupa ada area penonton, ruang panggung, dan area persiapan. Kemudian ada bentuk ruang Gedung Kesenian Jakarta. Bentuk ini diperoleh dari proses perancangan bentuk auditorium Gedung Kesenian Jakarta pada gambar berikut.
Yang berikutnya, sirkulasi dan posisi kolom pada ruang auditorium Gedung Kesenian Jakarta. Auditorium GKJ memiliki 3 jalur sirkulasi, di mana sirkulasi tengah merupakan area penyebaran sirkulasi paling maksimal. Model sirkulasi yang digunakan yaitu sirkulasi linear, dicirikan dengan garis-garis gerakan yang sinambung pada satu arah atau lebih, merupakan alur sirkulasi yang lurus, namun dapat melengkung atau terdiri dari segmen-segmen, memotong jalan lain, bercabang atau membentuk kisaran. Kemudian posisi kolom-kolom yang ditempatkan di sisi kiri dan kanan penonton guna menopang struktur balkon. Akan tetapi, perencanaan yang baik justru membuat kolom-kolom tersebut mendukung fungsi pendifusian bunyi dalam ruangan. Yang kemudian struktur. Material beton pada pedestal kolom dengan permukaan cembung selain berfungsi untuk menopang bangunan juga sangat efektif dalam memantulkan bunyi ke segala arah. Pedestal ini diposisikan di area samping penonton bagian depan untuk mengoptimalkan pemantulan bunyi dari area panggung. Untuk bentuk kepala kolom yang digunakan dalam ruang auditorium menggunakan beberapa model. Untuk kolom penyangga digunakan kepala kolom model Corinthian dan Ionic, sedangkan untuk kolom utama digunakan kolom komposit yang merupakan perpaduan dari kolom Corinthian dan Ionic, di samping merupakan contoh gambar kepala kolom yang dimaksud. Berikutnya, plafon pada area auditorium menggunakan bentuk cekung dengan dilengkapi diffuser pada bagian atasnya. Pemanfaatan diffuser pada plafon bagian belakang sangat berperan dalam menghilangkan kemungkinan pemusatan bunyi akibat penggunaan plafon cekung. Selain itu, material yang disusun maju dan mundur ini juga sangat efektif dalam menyebarkan bunyi ke segala arah. Kemudian ada sistem utilitas. Untuk pencahayaan pada foyer area, GKJ memanfaatkan penerangan dari lampu chandelier ditambah dengan penerangan lampu dinding yang berjajar sepanjang dinding. Penerangan pada siang hari memanfaatkan pencahayaan alami dari jendela-jendela kaca yang berukuran besar pada ruang foyer. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penggagas pertama pembangunan Gedung Kesenian Jakarta adalah Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles dan dibangun dengan gaya neoklasik. GKJ dibangun pada tahun 1814 dan dilakukan pemugaran pada tahun 1821. Auditorium GKJ memiliki 3 jalur sirkulasi dengan model sirkulasi yang digunakan yaitu sirkulasi linear. Struktur kolomnya menggunakan beton dengan permukaan cembung yang antara kolom utama dan penyangga memiliki model yang berbeda. Pencahayaan pada GKJ memanfaatkan pencahayaan alami pada siang hari dan dibantu dengan chandelier serta lampu dinding. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.